juga seluruh ayahanda, ibunda, gurunda kami, pahlawan tanpa tanda jasa yang mudah-mudahan selalu dicintai oleh Allah. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua sama-sama mulia di mata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil qahar, al-malikul jabbar, Allahu akbar. Assalatu wassalamu ala rasulillahil akhyar, sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji milik Allah. Mudah-mudahan Allah tetap izinkan kita istiqomah sampai besok kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya salawat bertangkikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad dalam memilih nama. Hadirin jamaah dirahmati Allah. Sebelum nanti saya cerita di awal, cerita tentang pemuda tampan, rambutnya basah, janggutnya basah, ahli surga. Saya mau bacain satu ayat dulu yang nanti bakal relate banget sama apa yang kita bahas. Ada di Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Al-ayat. Akan datang hari di mana besok la yunfa', gak kasih manfaat buat kita. Mal, harta sebanyak apapun yang kita punyai. Wala banun, anak-anak sebanyak apapun anak kita miliki. Illa man, kecuali siapa orang, atau dia pulang ke pangkuan Allah biqalbin salim, membawa hati yang selamat. Apa maksudnya membawa hati yang selamat? Hadirin jamaah dirahmati Allah, ada kisah di gini hadirin jamaah dirahmati Allah. Hati selamat. Ada anak muda, beliau masuk ke Masjid Nabawi, masjidnya Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Waktu itu Nabi lagi duduk-duduk bercengkrama indah sama sahabat-sahabat mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di situ juga ada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Pokoknya Nabi lagi duduk bercengkrama nih hadirin. Gak lama Nabi bilang, "Hai sahabatku, sebentar ya, kamu akan lihat dari pintu sebelah sana masuk ahli syurga. Masuk laki-laki tampan, rambutnya basah, janggutnya basah, tangan kanan yang memegang terompah. Bahasa hadis terompah, bahasa kitanya megang sandal." Hari pertama sahabat catat, fulan di ahli syurga, fulan di ahli syurga, dicatat. Hari kedua Nabi sholat berjamaah, waladhdallin, amin. Seperti biasa, setelah salam Nabi duduk zikir, sholat sunnah, terus cengkrama lagi sama para sahabat. Itu kebiasaan Nabi banget. Jadi Nabi kalau rapat sallallahu alaihi wasallam gak pakai undangan, datang ya rapat jam 8, rapat jam 9, enggak. Nabi itu rapatnya sering banget habis sholat berjamaah terus duduk bercengkrama sambil memprogram. Ternyata lagi duduk asik-asik sama para sahabat, Nabi bilang lagi yang kedua kalinya, sebentar ya, kalian akan lihat ahli syurga masuk lewat pintu sebelah sana. Masuk orang yang sama, rambutnya basah, janggutnya basah, pemuda tampan rupawan wajahnya, tangan kanannya memegang terompah. Dicatat sama sahabat, di tab, oh ini ahli syurga, ini ahli syurga. Hari ketiga Nabi lagi-lagi demikian jemaah, bercengkrama, pada sholat, ngobrol-ngobrol, lagi santai. Nabi bilang, sebentar, kalian akan menyaksikan ahli syurga masuk lewat pintu sebelah sana. Ditunjuk pintu yang berbeda dari Masjid Nabawi, ternyata yang masuk orang yang sama.
Pemuda tampan, rambutnya basah, janggutnya basah, tangan kanannya memegang terompah. Akhirnya ada sahabat yang kepo, pengen tahu, namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia pengen tahu, ya Rasulullah, saya izin nginep ya di rumah sahabat itu. Boleh, silahkan, tapi izin ke orangnya. Oke ya Rasulullah, saya mau izin. Akhirnya beliau membuntuti laki-laki ahli surga tadi. Sesampainya di rumah, kemudian beliau bilang, wahai saudaraku, saya izin nginep di rumahmu, boleh ya 3 hari? Oh ya boleh, silakan. Tunggu sebentar ya, saya rapiin dulu. Wah, dirapiin cuma disiapin kamar yang keren, semua kalau bahasa kita spray-spraynya diganti. Ya pokoknya benar-benar diservis dengan servis terbaik. Setelah itu silakan masuk wahai sahabat Rasul Abdullah bin Amr bin As. Izin ya, saya nginep di sini 3 hari. Oh nggak apa-apa, silakan, boleh. Hari pertama di malam hari dia melihat kayaknya biasa aja ibadahnya. Beliau tahajud, saya juga tahajud. Ketika azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh kumandang, beliau sudah di dalam masjid. Sahabat Abdullah bin Amr bin As juga udah dalam masjid. Beliau sholat di shaf 1, Abdullah bin Amr bin As juga sholat di shaf 1. Habis itu beliau taklim sama Nabi, nunggu sampai waktu syuruk. Habis itu kerjakan sholat sunnah syuruk 2 rakaat yang pahalanya senilai haji umroh sempurna. Beliau juga melakukan. Kayaknya hari pertama nothing special, gak ada yang spesial. Amalan ahli surga ini biasa aja Tapi kok dia dijamin surga sama Rasul 3 kali, orangnya dia. Akhirnya hari kedua dia nginep, sama aja hadirin. Sama aja ayahanda ibunda yang kami muliakan. Hari ketiga lagi-lagi sama. Di hari keempat saat berpamitan tiba, Abdullah bin Amr bin As nyampein maksud dan tujuannya menginap 3 hari 3 malam di rumah sahabat ahli surga ini. Dibilang kemudian, saya tuh bingung, saya nginep di rumahmu 3 hari 3 malam, kok kayaknya gak ada yang spesial dari ibadah yang kamu lakukan. Kamu sholat, saya juga sholat. Kamu tahajud, saya juga tahajud. Kamu ngaji sama Nabi, saya juga sama. Kamu baca Quran, saya mah juga baca Quran. Kamu bersedekah, saya juga sedekah. Kayaknya kita mah amalannya sama ya. Tapi kok kemarin pas saya lagi bercengkrama sama Nabi bilang 3 hari berturut-turut, 3 kali berturut-turut, orangnya engkau lagi. Engkau dijamin surga langsung oleh lisannya Rasul SAW. Tapi amalanmu biasa aja. Kok bisa? Tanya Abdullah bin Amr. Kata sahabat tampan ini, beliau jawab gini hadirin, wahai Abdullah bin Amr bin As, ketahuilah ibadahku sama seperti ibadahmu. Aku sholat seperti engkau sholat, aku tahajud seperti engkau tahajud, aku ta'lim sama seperti engkau ta'lim, aku puasa sunnah pun sama sebagaimana engkau puasa sunnah. Tapi ada satu amalan yang tidak terlihat oleh mata yang engkau saksikan, wahai Abdullah bin Amr bin As. Amalan apa itu sehingga mataku tidak bisa menyaksikan? Hai Abdullah bin Amr, ketahuilah adalah aku sebelum tidur, aku selalu memaafkan semua kesalahan orang yang telah berbuat keliru kepadaku. Allahu Akbar. Sebelum tidur ngapain hadirin? Memaafkan kesalahan orang lain. Ternyata itu yang gak kelihatan sama Abdullah bin Amr bin As. Kemudian beliau bertakbir Allahu Akbar dan beliau bilang, ternyata itu amalan yang membukakan pintu surga untukmu wahai sahabatku. Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, surga dibuka lewat amalan yang ringan dan sederhana, gampang di lisan, tapi kalau praktek susahnya minta ampun, khususon buat kaum wanita. Kalau kaum pria, wah, ada sesuatu yang kurang enak. Mohon maaf Pak, gimana, ada masalah sama saya? Iya, jenengan salah. Oh ya maaf ya Pak, saya perbaiki. Selesai. Kalau perempuan gak bisa. Lagi komen jalan-jalan betapa indahnya Telaga Menjer, masya Allah, tabarakallah, di komen di Instagramnya. Ini riak banget dan norak banget, baru Telaga Menjer aja diposting. Wah, komen gitu diblokir langsung jamaah. Ketemu di sekolahan, Bu, apa kabarnya?
Melengseng udah. Iya udah begini coba. Dan kalau perempuan diem-dieman, nggak sehari 2 hari, cowok tuh sehari 2 hari. Kalau ketemu kelar, kemudian tabayun selesai. Kalau perempuan diem-dieman 2 tahun nggak sapa-sapaan, 3 tahun nggak sapa-sapaan, bisa 5 tahun nggak sapa-sapaan. Semuanya di blok, Instagramnya di blok, Facebooknya di blok, WA-nya di blok, udah nggak mau ngomong sama sekali. Karena perempuan mainnya perasaan. Makanya ada kalimat perempuan itu, kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khairan, pergaulilah perempuan dengan lemah lembut dan dengan sebaik-baiknya pergaulan. Karena perempuan itu 90% perasaan, 10% logika. Kalau laki-laki dibalik, laki-laki 90% logika, 10% perasaan. Makanya perempuan sering bilang dasar laki-laki gak punya perasaan. Emang laki-laki mah kuat logikanya. Kenapa? Karena Allah memang titipkan Quran surah 4 An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, pemimpin, pengayom atas perempuan. Makanya wajar kata-kata talak itu ada di genggaman laki-laki. Coba kalau talak di genggaman perempuan, saya bajunya bagus banget, aku lihat di Tokopedia murah nih lagi diskon 60%. Apaan sih jelek? Aku talak kamu ya. Ya kalau perempuan dikit-dikit talak. Karena beda perasaan. Makanya kata-kata talak itu ada di suami. Karena suami yang berpikir panjang. Makanya suami-suami kan kalau marah jarang bilang talak. Kalau perempuan, pulangin aku, pulang. Minta dipulangin ke tempat orang tua. Kalau laki-laki kan enggak. Udah sini dulu, maaf ya, tadi kata-katanya agak tinggi. Kan hadirin jangan dirahmati Allah. Kayak gitu kan. Hati ini bicara hati. Kembali ke kisahnya sahabat mulia yang Arab tadi yang tampan, yang rambutnya basah, janggutnya basah, tangan kanan megang trompa, dan Abdullah bin Amr bin As. Ternyata buka pintu surga itu punya amalan yang ringan. Cara buka surga, salah satu amalan pembuka pintu surga adalah memaafkan. Tapi Ustaz, harga diri saya diinjek-injek Ustaz. Maafkan. Tapi Ustaz, ini istri saya dihina-hina, suami saya juga dihina sama dia. Maafkan. Ustaz, saya nggak bisa terima deh. Kalau saya oke, fine. Tapi kalau keluarga besar saya yang diinjek-injek harkat martabatnya, tiada maaf bagimu. Walaupun ada kata-kata tiada maaf bagimu, tetap maafkan. Maafin aja Mbak. Orang hati, ini jauh, mohon maaf ya. Kalau ini tomat, katakanlah ini tomat coba. Tomat, saya punya tas nih. Tomat ini saya masukin ke dalam tas. Set. Kemudian tasnya saya taruh dalam kamar. 7 hari nggak saya buka-buka. Apa yang terjadi sama tas saya? Tasnya bau. Kenapa? Karena ada barang busuk di dalamnya. Ada tomat busuk di dalam tas saya. Kalau 1 minggu, pertanyaannya, kalau 1 tahun nyimpen tomat busuk dalam tas, apa yang terjadi sama tasnya? Tasnya busuk juga. Nyimpen dendam, dengki, iri, hasad itu persis kayak nyimpen tomat busuk dalam tas. Pertama, hatinya busuk. Kedua, menjalar ke atas, lisannya ikut busuk, matanya ikut busuk, telinganya dengerin yang busuk-busuk, semuanya jadi busuk karena berawal dari hati yang busuk. Kadang orang begitu zaman, dan orang pendengki itu capek. Kadang dia lupa, dengki itu capek. Makanya Allah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, kami berlindung dari keburukan pendengki kalau dia mendengki. Pendengki itu dia yang stres, dia yang sakit. Kenapa hadirin jamaah dirahmati Allah? Ketika orang ngelihat tetangganya beli motor baru, suaminya ditoel, kayak lo, pah, tetangga kayak lo, tuku motor anyar. Malam harinya demam tipes dia. Besoknya tetangga beli mobil baru, stroke dia. Besoknya tetangga beli rumah baru, meninggal dunia dia. Gara-gara apa? Dengki. Makanya dengki itu merusak jemaah.
maka besok jangan jadi orang yang 4S. 4S itu adalah senang melihat teman susah, susah melihat teman senang. Pengennya tuh susah aja temennya. Kalau temennya beli sesuatu yang baru dicurigain, kayak pasti kredit, kayak nyicil ya. Padahal jamaah yang dirahmati Allah, penting buat kita punya hati yang selamat. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali siapa orang yang pulang ke pangkuan Allah qalbin salim, hatinya selamat. Hati yang selamat itu mudah memaafkan. Ibunda, ayahanda, burunda kami tercinta di SMA Negeri 1 Kaliwiro yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, gak mungkin dalam setiap hari ayahanda, ibunda bekerja di SMA ini, mengabdi pada negeri tercinta Indonesia. Gak mungkin gak ada gesekan. Pasti pernah ada salah komunikasi. Pasti pernah ada misunderstanding. Pasti pernah ada gak cocok antara satu dengan yang lain. Akhirnya nge-gap. Apalagi guru-guru yang muda seringnya gitu. Yang muda kumpul sama yang muda, yang tua kumpul sama yang tua. Nge-gap nih. Yang muda saya doain nih, kalau ada di antara guru-guru sini belum menikah, mudah-mudahan tahun ini segera menikah. Kalau ada yang belum nikah gurunya, yang sudah menikah tapi belum punya keturunan, mudah-mudahan segera dikaruniai keturunan. Yang sudah menikah, istrinya kemudian lagi mengandung atau putrinya sedang mengandung, mudah-mudahan Allah mudahkan persalinannya besok. Ibunda yang ada jamaah rahmati Allah, penting banget maafin. Maaf itu kita yang lega. Baik sangka sama orang, kita yang lega. Memudahkan orang lain untuk senantiasa happy, senang, kita yang ikut senang. Rasul itu sering banget, ya Rasulullah boleh diminta tolong gak temenin saya ke sini? Oh iya saya temenin ya, ditemenin sama Rasulullah. Terus Rasul bilang apa? Sesungguhnya aku menemani sahabatku untuk hajatnya lebih aku cintai daripada iktikaf di masjidku ini. Maksudnya Masjid Nabawi 1 bulan lamanya. Allahu Akbar. Makanya tadi bicara Ar-Rahman, kan kita semua hafal ya. Fabi ayyi ala Rabbika tatamara. Ternyata Fabi ayyi ala itu gak cuma Ar-Rahman doang jemaah, ada Quran surah 53 An-Najm, 2 surah sebelum Ar-Rahman. Sebelum Ar-Rahman itu Al-Qamar, sebelum Al-Qamar itu ada An-Najm. Buka An-Najm ayat 55. Itu Fabi ayyi ala juga. Kalau Ar-Rahman Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kalau An-Najm Fabi ayyi ala rabbika tatamara. Hadza nadhirum minan nuzuril ula azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifah wa ila akhiri ayat. Kadang jamaah dirahmati Allah, kalau kita ketemu dengan ayat-ayat yang demikian, kita mengingat satu hal. Apa? Sebenarnya kita tahu kita itu mudah menghafal. Cuman ada satu lawan yang itu lebih menguasai jiwa kita. Satu lawan itu bernama rasa malas. Ar-Rahman. Langsung hafal? Hafal dong. Tapi begitu masuk Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan. Ayat ketiga dan keempat hafal, ayat 1-2-nya hilang, ambiar, Masya Allah, tabarakallah. Karena begitu jamaah yang dirahmati Allah. Maka saya kurang setuju ya kalau ada kalimat mengukir belajar di masa muda sebagaimana mengukir di atas batu, belajar di masa tua seperti mengukir di atas.
kurang tepat. Yang tepat tuh belajar di masa muda seperti mengukir di atas batu, belajar di masa tua seperti mengukir di atas semen. Bisa kan? Belajar di masa tua terlambat gak jemaah? Gak ada kata terlambat, tetap bisa ngafalin. Cuman gak sekuat di atas batu. Semen kadang ketetesan air ambiar. Karena jamaah yang dirahmati Allah penting banget buat kita nih. Penting banget buat apa? Kayak ayah ada tadi sampaikan, melanjutkan kebaikan. Ramadan berakhir, emang Ramadan 1442 sudah berakhir? Ya, memang berakhir. Tapi bukan berarti berakhir pula qiyamul lail kita. Bukan berarti berakhir juga bacaan Al-Quran kita. Bukan berarti berakhir pula siyam kita atau puasa kita. Berakhir pula infak dengan harta terbaik yang kita miliki. Enggak, hadirin. Justru Allah berfirman di Ar-Rahman ayat 50, surah 55 ayat ke-60-nya, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Kalau Ramadan kita kemarin diterima, insya Allah hari ini kita makin baik, makin dekat sama Allah, makin jauh daripada maksiat. Kalau dulu kan kemarin kita seringnya dapetin Ramadan, orang masuk ke rumah makan kaki tanpa kepala, kakinya kelihatan, kepalanya nggak kelihatan. Rumah makan itu ada yang di atas jembatan, pas mereka lagi makan terus kemudian jatuh semuanya, nyemplung ke comberan semuanya. Yang videonya beberapa waktu yang lalu sempat viral. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau sekarang kita tinggal melawan hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Hawa nafsu untuk menggoda kita gak puasa sunnah. Maka jamaah yuk bareng-bareng. Setelah tadi yang pertama, memaafkan. Sekarang kita kuatkan dengan apa? Melanjutkan. Apa yang dilanjutkan? Setelah memaafkan, melanjutkan. Apa yang dilanjutkan? Amal soleh kita. Lanjutkan hadirin. Ada kisah nenek-nenek sama kakek-kakek tinggal di pegunungan jemaah. Gak lama handphonenya berbunyi, kring diangkat. Siapa sih? Dilihat anaknya, di swipe up ke atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eyang, apa kabar? Baik nak. Pripun do? Ini Eyang, kami mau ke rumah Eyang besok 30 hari. Alhamdulillah nih cucu-cucunya Eyang pada libur. Insya Allah kita sebulan di sana Eyang. Oh iya dok, ditunggu ya dok. Iya Eyang, sampai besok insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eyangnya seneng banget dapat kabar cucunya mau nginep di rumah beliau. Akhirnya semua benar-benar dibersihin, kamar dirapiin dan apa segala macam. Besok cucunya sampai jamaah, sama anaknya sama buah cucunya sampai. Kakek sama nenek ini punya kebiasaan kalau waktu senggang baca Al-Quran. Waktu senggang baca Al-Quran. Waktu senggang baca Al-Quran. Ternyata yang namanya cucu umur 7 tahun melihat kakek neneknya senggang baca Al-Quran, cucu ini memberanikan diri. Kek, iya cucuku gimana? Kayak aku juga mau dong kayak kakek sama nenek. Mau apa? Sama-sama baca Al-Quran. Emang udah bisa baca Quran? Bisa kek, kalau Arabnya doang mah bisa. Tapi kalau sama artinya aku belum bisa, masih belajar kek. Aku baru kelas 1, umur 7 tahun coba. Akhirnya kakeknya ngambilin Quran. Ini ya cucuku sayang, yuk baca Quran bareng. Akhirnya baca Quran bareng. Hari pertama, 2, 3 sampai hari ke-15 terus baca Al-Quran. Hari ke-16-nya cucunya ini ngeluh bilang, "Kek capek." "Oh iya, ya udah istirahat dulu." "Kakek kok kayaknya aku baca Al-Quran itu sia-sia ya." "Loh, kenapa bilang sia-sia? Soalnya kan aku nggak tahu bahasa Indonesianya, aku nggak tahu arti yang aku baca." "Ya udah cucuku sebentar ya. Coba lihat itu ada tong sampah." "Iya kek, tong sampah, ambil bawa sini." "Kan kotor tong sampahnya, ngapain dibawa sini?" "Coba bawa sini aja." Akhirnya cucunya ambil tong sampah. "Kek, buat apa tong sampah kotor ini?" "Coba kamu ambil air di sungai sebelah sana, pakai keranjang sampah ini ya." "Kek, bolong-bolong keranjangnya." "Nggak apa-apa, ambil aja pakai keranjang ini." Ya udah akhirnya cucunya jalan ke sana, diambil set, airnya tumpah, diambil lagi set, airnya tumpah lagi karena keranjang sampahnya bolong-bolong. Datang ke kakeknya, "Kek, nggak bisa, soalnya keranjang sampahnya bolong-bolong. Coba kamu sekarang berjalan lebih cepat." Dia jalan lebih cepat, tetap aja nggak bisa.
Datang lagi tempat kakeknya bilang, coba sekarang kamu bukan berjalan cepat, kamu sekarang larinya ya kencang ya. Dia lari kencang, diambil lagi airnya jatuh. Akhirnya dia ngeluh balik bilang, kakek percuma, sampai kapanpun adik nggak bisa ngambil air buat kakek karena keranjang sampahnya bolong-bolong, kayaknya sia-sia. Coba cucuku, kamu bilang apa tadi? Sia-sia kakek. Tadi kamu pas baca Quran bilang apa? Sia-sia juga. Sekarang kamu bilang apa lagi? Sia-sia juga. Coba sekarang lihat keranjang sampah yang tadinya kotor. Dilihat sama cucunya. Masya Allah kek, keranjang sampahnya bersih ya kek. Itulah cucuku sayang. Gak ada yang sia-sia dari kamu lakukan barusan. Menurutmu sia-sia, tapi ternyata tidak seperti yang kau kira. Justru sebenarnya engkau sedang membersihkan keranjang sampah yang kotor tadi. Lihat sekarang keranjang sampahnya mengkilap, berkilauan dan menjadi bersih. Sama kayak Al-Quran. Kamu kira baca Al-Quran sia-sia, tapi ternyata enggak wahai cucuku sayang. Karena walaupun engkau tak tahu arti yang kau baca, Allah bersihkan hatimu karena bacaan Al-Quran. Allahu Akbar. Ibunda, ayahanda, gurunda kami pahlawan tanpa tanda jasa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan. Yang pertama, memaafkan. Yang kedua, melanjutkan. Saya dengar tadi ada ibunda yang Masya Allah 12 kali khatam, kayak Imam Syafi'i banget. Imam Syafi'i itu jamaah yang dirahmati Allah, 1 bulan 60 kali khatam, sehari 2 kali khatam Al-Quran. Kan beliau cerita dalam kitab beliau, aku 1 hari Ramadan aku khatamkan Al-Quran 2 kali. Adapun 1 bulan 30 hari aku khatamkan Al-Quran 60 kali khatam. Ada salaful ummah jemaah, beliau sakit, demam tinggi banget, tanda-tanda mau meninggal dunia. Udah umur juga. Anaknya nangis di sisi sebelah kanan beliau, sama sisi sebelah kiri beliau karena anaknya banyak. Papa jangan tinggalin kami pak, papa sembuh pak, papa sehat pak. Papanya dengan santai, slow, kalem banget beliau bilang, anakku sayang, gak usah kamu tangisi ayahmu yang sebentar lagi mati ini. Karena ayah telah menghatamkan Al-Quran di rumah ini 3000 kali khatam Al-Quran. Gak usah kamu nangisin papa nak. Insya Allah Al-Quran jadi hujah buat papa. Papa sudah khatamin di rumah ini 3000 kali. Belum kehitung yang di masjid, belum kehitung yang beliau baca Al-Quran dalam sholat. Baru baca Al-Quran di rumah ini aja 3000 kali khatam. Siapa di antara kita yang khatam Al-Quran melebihi umurnya? Umurnya 40 tahun, lebih dari 40 tahun khatam. Kan rata-rata kita ngerasa senior jamaah. Itu sebabnya dari tahun ke tahun Ramadan rasanya hambar. Persis kayak manten anyar sama manten lawas. Manten anyar kan begitu. Sayang, aku tadi mau buatin kamu terong balado, tapi tangan aku kegores pisau berdarah nih sayang. Manten anyar suaminya bilang apa? Aku teleponin ambulan ya. Manten anyar. Coba 20 tahun menikah, ya tanganku kilo berdarah, belano, nganggo, jatuh. Aduh sayang, jangan jatuh, kamu bidadariku, jangan jatuh ya. Manten anyar. Manten lawas, manten anyar, sayang, aku aja yang bukain pintu. Manten lawas, masih ibu datang ke sini pakai mobil dibukain pintu sama suaminya. Masya Allah, buka pintu, buka sendiri. Kan begitu zaman dirahmati Allah. Sama kayak tadi ibadah. Kenapa sih kita ngerasanya makin hari makin kesini Ramadan kok kayaknya biasa aja? Karena tadi jemaah kadang kita ngerasa senior. Waktu masih SD ketemu Ramadan kan happy banget. Anak SD ketemu Ramadan tuh seneng banget. Wah Ramadan. Begitu udah masuk umur 30, 40, 50, Ramadan biasa. Ini harus dibenahi jemaah. Makanya dalam rumah tangga ada meremajakan cinta. Ustaz budgetnya tipis, nggak bisa jauh-jauh. Kalau ngajak jalan istri, sayang aku ajak kamu dinner, dinner. Di mana sayang? Di Telaga Menjer. Gak usah jauh-jauh, Telaga Menjer tuh keren loh ibunda.
Cuma kan kita karena orang Wonosobo sama. Saya orang Depok Kubah Emas. Rumah saya persis di sebelah Kubah Emas. Di sini Kubah Emas, kirinya perumahan Komplek Marinir Blok F1 nomor 2. Di situ rumah orang tua kami. Buat kami Kubah Emas itu biasa. Karena kami emang asli Akamsi, anak kampung situ, Akamsi. Kami anak kampung situ, jadi Kubah Emas biasa aja. Tapi begitu orang luar datang, foto. Emang saya pernah foto di depan Kubah Emas? Gak pernah aja mas. Kenapa? Akamsi tiap hari tontonannya Kubah Emas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azannya azan Kubah Emas. Kenapa? Akamsi. Coba jamaah, sama kayak sini. Kita orang asli Garut melihat Telaga Menjer, Bukit Seroja, Bukit Cinta, ya biasa aja. Coba suruh orang Depok melihat Telaga Menjer, Masya Allah. Orang Depok melihat Bukit Seroja, Bukit Cinta, Masya Allah. Fotoin sini ya, tadi karena tadi. Ibu-ibu, bapak-bapak remajakan cintanya. Sebagaimana kita meremajakan Ramadan, kita udah ketemu 40 kali nih. Kalau ibu bapak usianya 47 tahun, baliknya umur 7 tahun, berarti udah ketemu Ramadan 40 kali. Saking biasanya, kadang perlu diremajakan. Makanya suami istri ajak jalan-jalan. Istri-istri jangan sampai kurang piknik. Kenapa istri kita sering senewet di rumah? Sewot banget sama muridnya. Iya, selamat datang muridku. Sampai di rumah ketemu anak. Sama muridnya baik-baik, sama anaknya ya tadi jawabannya kurang piknik. Ajakin piknik. Suami yang baik adalah suami yang jarang marah, sayang, setia, sering mengajak piknik, dan yang kelima sering transfer. Saya ini udah transfer 2 miliar ya, harus habis 1 hari. Amin. Ya kalau amin kan gak usah tanggung-tanggung ya jemaah. Ada pertanyaan ada gini, pilih mana? 100.000 tapi berkah atau 10 juta kurang berkah? Pilih 10 juta berkah. Nah kadang itu pertanyaannya udah salah. Pertanyaannya aja sudah salah. Pilih mana? 100.000 berkah atau 10 juta gak berkah? Jawabannya ya 10 juta berkah. Ibu pilih mana misalkan? Ibu jamaah yang dirahmati Allah pilih mana nih? Antara ibu punya uang 1 miliar berkah sama 10.000 gak berkah? Pilih 1 miliar berkah. Dan kalau berdoa jangan menanggung-nanggung jamaah. Doa mah yang keren sekalian. Ya Allah, ada tanahnya pinggir jalan 1000 meter, harganya 1,5 miliar. Sebelah kanannya ada puskesmas, kirinya ada SMA negeri, belakangnya dokter, kemudian depannya bidan. Mudahkan hamba beli tanah itu ya Allah. Kan begitu jemaah. Ada kita mintanya begitu. Ya Allah, wes pokoknya rumah neng diwae ya Allah. Dikasih bener yang di mana aja. Ada begitu ya jemaah. Perempuan-perempuan yang belum nikah mintanya kadang ketinggian. Kadang jamaah doa spesifik detail boleh, tapi jangan lupa bercermin. Ada perempuan-perempuan, Ustadz saya minta tolong dong dicariin laki-laki yang kalau bisa hafal Quran, hafal hadis, tingginya 180 cm, kulitnya putih bengkoang, anak tunggal, orang tuanya kaya raya, konglomerat, umurnya 99 tahun. Kalau meninggal warisannya jatuh ke dia semua. Pertanyaannya satu, kalaupun model laki-laki yang seperti itu ada, laki-laki ini mau nggak sama jenengan? Kadang kita lupa memantaskan diri. Ibunda, ayahanda, guruda kami yang kami muliakan, 3M materi saya. M yang pertama memaafkan, M yang kedua melanjutkan, M yang ketiga memantaskan diri. Murid-murid hebat SMA Negeri 1 Kaliwiro itu lahir dari tangan guru-guru yang hebat. Bukan guru-guru yang dikit-dikit baperan. Bu guru, Masya Allah, bu guru kok datangnya terlambat. Baper wis aku balik wae wis. Enggak jemaah.
Digembleng mereka jadi orang berdasarkan guru-guru yang sama memantaskan dirinya. Sebagaimana guru ini gak pengen ada murid terlambat, maka guru ini memantaskan diri datang tepat waktu. Sebagaimana guru ini pengen menghadirkan anak-anak yang hebat dan kuat, guru-gurunya juga hebat dan kuat. Mentalnya kuat, gak gampang ngedrop, gak gampang ngedown. Mental belajar. Ibu udah gak tahu kan, anak-anak SMA ini 20 tahun kemudian ada yang jadi DPR, bisa jadi. Jangankan 20 tahun kemudian, sekarang aja udah ada yang jadi orang artis, ibaratnya di selebgram, di seleb TikTok atau seleb apa, kan kita nggak tahu coba. Boleh jadi mereka di situ penghasilannya. Hadirin jamaah dirahmati Allah, satu, guru selalu membersamai kadang yang bangor badung di sekolah, pas lulus paling respect dan hormat sama gurunya. Kadang-kadang begitu. Yang pintar malah lupa. Ya Allah udah sukses sekarang ya. Maaf siapa ya? Ya Allah diketui. Yang bangun, Bu, pripun kabarnya Bu? Masya Allah masih ingat kan? Iya, kamu yang dulu sering manjat pagar kan? Diingat ya. Ada bapak guru, beliau pergi haji. Masya Allah di situ ada 3 orang muridnya jamaah. Dulu paling badung. Guru-guru lain bilang, kamu mau jadi apa kamu? Gak bakal jadi orang kamu. Salah jemaah. Kalau kita melihat mereka yang nakal hari ini gak bakal jadi apa-apa, kita keliru. Boleh jadi mereka nakal sekarang, besoknya mereka berubah jadi orang baik. Guru ini pergi haji, 3 muridnya yang paling bangor se-SMK-nya waktu itu sudah jadi pekerja housekeeping di salah satu hotel kelas A, ring 1-nya Masjidil Haram. Ketemu, ya Allah Pak, makasih ya Pak, dulu dikasih ilmu. Bapak doang yang gak benci sama saya. Guru-guru lain mah ngata-ngatain saya, sampah kamu, sampah kamu, sampah kamu. Bapak doang yang muatin saya. Ya gak apa-apa ya, mudah-mudahan sehat. Tapi mah Badungnya jangan kebangetan lah. Badung kemarin dan sekarang tobat deh segala macam. Ini selalu Newport, motivasi. Ustadz, saya haji. Ini murid 3 ngumpul sama saya. Dikasih hadiah Ustadz. Kasih hadiah apa Pak? Masya Allah Ustaz, saya dikasih hadiah 15.000 real. Hitung jemaah, 15.000, 1 realnya 4.000. 15.000 kali 4.000 berapa? Dikasih hadiah 60 juta. Allah. Apa mereka bilang? Makasih ya Pak, dulu Bapak satu-satunya guru. Di saat yang lain mengatakan kami ini anak-anak yang sampah, kami ini anak-anak yang gak bakal punya masa depan, Bapak yang selalu nguatin kami. Allahu Akbar. Gurunda kami yang kami cintai karena Allah. Besok gurunda kalau ketemu anak-anak yang hyperaktif, badungnya luar biasa, nakalnya luar biasa, dalam hati langsung niat gini, besok saya haji dihadiahin kali sama dia nih. Positive thinking dulu jemaah. Ya Allah nak, sini. Kenapa kok? Kenapa kok kamu nakal tuh temanmu kamu gampar? Kenapa kok itu kamu coret-coret? Biasanya jemaah dia punya alasan itu. Punya alasan dia ngelakuin itu. Bapak ibunya yang mohon maaf bercerai. Ternyata dia ya mohon maaf sering ditempelin sama bapaknya. Bapaknya ternyata sering mengucap kata-kata kasar sehingga dia mendengarkan kata-kata itu. Ibunya gak peduli sama dirinya. Karena ibunya dikit-dikit jajet. Anak udah 5, begini, miring, monyok. Aplon. Ibunya ibu-ibu yang begitu. Umur 71, karena difoto, diedit jadi 17 tahun. Allahu Akbar. Kan dia secara emosional, ini ibu saya mah dengan handphone terus, saya gak pernah dapat perhatian. Akhirnya dia melampiaskan dengan cara yang lain. Kami emang fokus ibunda. Kami ngaji emang umum, terbuka buat umum. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakek, nenek ada datang. Cuman emang mayoritas yang datang ke kajian saya HAS hijrah bareng, HAS pemuda hijrah itu rata-rata emang pemuda semua. Kalau persentasenya sekitar 80% anak-anak muda, 20% adalah orang-orang tua. Anak muda itu dikasih makan apa? Anak muda dikasih makan jati diri, cinta-cintaan, nikah-nikahan. Itu materi paling seneng banget anak muda. Kalau yang umurnya udah 50 tahun lebih, materinya adalah nasihat taubat, kematian, perbaikan amal soleh, banyak-banyak istighfar kan gitu. Kalau anak-anak muda materinya enggak. Materinya adalah materi-materi yang cinta,
Mereka seneng banget tuh kalau bahas itu. Anak-anak muda, ger, pasti ger banget. Kamu lagi apa? Udah mami yuk. Ini sering banget ger. Balas cepet. Udah makan. Kalau kamu gimana? Alhamdulillah sudah makan. Kamu mau apain? Saya mau tidur nih. Jangan lupa mimpiin aku ya. Balas cepet-cepet. Kamu juga jangan lupa ya, buat dia GR laki-lakinya di chat. Kamu juga jangan lupa ya, buat laki-lakinya GR. Jangan lupa mimpiin kamu, balas cepat. Jangan lupa kalau kita cuma temenan aja. Wah, dalam itu jemaah. Iya, anak-anak muda senang banget materi-materi yang kayak ini. Ayahanda, ibunda, gurunda kami yang kami muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. 3M. Pertama, memaafkan. Kita punya salah. Saya punya salah. Ada kata-kata yang mungkin kurang tepat. Ibunda ayahanda dalam bergaul menjadi tenaga kependidikan di SMA ini mungkin pernah ada miskomunikasi, pernah keliru baik kedinasan maupun keliru secara personal. Ini orang dendam apa ya? Saya emang gak pernah diajak ngomong sama dia. Maafkan ya Pak. Yang kedua, melanjutkan amal soleh kayak tadi. Cucu yang bilang sia-sia, ternyata amal soleh yang dilakukan tidak sia-sia. Dan yang keempat, yang ketiga, memantaskan diri. Mari pantaskan diri kita. Guru yang hebat melahirkan insya Allah murid-murid yang sama hebatnya. Ketika seorang guru masuk di sebuah arena yang namanya mizan itu timbangan, maka guru Allah persilahkan masuk surga duluan. Kenapa? Karena gurulah yang menjadi jembatan ilmu pada murid-muridnya. Itu murid sukses, guru yang berperan. Itu murid berhasil, ada guru yang berperan. Itu murid jadi orang besar di kemudian hari, ada guru yang berperan. Dan guru-guru itu ada di hadapan saya, pahlawan tanpa tanda jasa. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah menjadikan kita guru-guru hebat yang melahirkan murid-murid yang hebat. Dan mudah-mudahan Allah jaga keikhlasan kita sampai kita dibuat istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala hayyin minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jika ada di antara kami ya Rabb punya hajat, kabulkan hajat beliau. Ada di antara kami ya Rabb, qadar Allah punya masalah yang begitu pelik, urai setiap masalah tersebut ya Allah. Ada di antara kami belum haji, belum umrah, mudahkan segera haji dan umrahnya ya Rabb. Ada di antara kami pernah haji dan pernah umrah, mudahkan haji umrah berkali-kali ke tanah suci ya Rabb. Ada di antara kami belum menikah, mudahkan tahun ini segera menikah. Ada di antara kami sedang hamil mengandung, mudahkan dalam persalinannya. Ada di antara kami laqad darullah sudah pernah menikah kemudian bercerai atau berpisah berganti dengan pasangan yang jauh lebih baik. Ada di antara kami menikah lama belum punya putra, karunia putra ya arhamar rahimin. Ya Allah, karunia pemimpin kami amanah ya Allah, amanah dalam memimpin, amanah dalam mengemban sesuatu yang dijabat oleh beliau. Jadikan pemimpin kami mencintai rakyat-rakyatnya dan dicintai oleh rakyat-rakyatnya. Jadikan kami rakyat yang senantiasa mengendarkan kebaikan satu sama lain. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang istiqamah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Sehat ya Ibunda, lancar berkah. Biasanya saya ada live streaming setiap subuh. Itu pukulnya dari ba'da sholat subuh waktu Wonosobo sekitarnya, selesainya syuruk. Biasanya jam 6 selesai kajiannya. Jadi dari jam 5 sampai jam 6 kajiannya live streaming di channel YouTube Irfan Rizky Haas. Ibunda bisa ketik aja Irfan Rizky Haas. Jadi kalau subuh bingung mau ngapain, pengen ngaji, dengerin aja. Biasanya saya ngaji setiap hari. Setiap hari dari subuh sampai syuruk, subuh sampai syuruk, subuh sampai syuruk. Itu live streaming di channel YouTube tadi Irfan Rizky Haas. Barakallahu fikum. Ibu-ibu sehat ya, lancar, berkah. Sama alhamdulillah, mau izin mengumumkan dikit jemaah, saya lagi ada program untuk pembebasan lahan untuk pembangunan masjid. Lahannya di Kasiran. 1 bulan kami fundraising, alhamdulillah terkumpul 206 juta rupiah. Tanahnya per meter 500 ribu rupiah. Ibu-ibu kalau ada yang mau amal jariah atas nama suaminya, atas nama dirinya, atas nama orang tua yang sudah wafat, fadol yang mau wakaf tanah,
tafadhol bisa nyampein ke kami atau langsung aja transfer di nomor rekening yang ada di kolom deskripsi dari video YouTube yang sering saya unggah. Itu di situ ada Yayasan Kajian HAS Indonesia. Arahnya di Kasiran, pom bensin Sapen belok kanan, masuk sekitar 2 menitan. Di kanan jalan sudah rata, bukan sawah lagi, tanahnya memang udah siap bangun. Total tanahnya di situ 5.300 meter persegi, tapi kami awal insya Allah mau bebasin 1.000 meter dulu. Jadi insya Allah sekitar 500 jutaan kalau Allah mengizinkan. Saya selalu jadi gurunda kami, mohon bimbingannya selalu, mohon saling mengingatkan kalau kami ada yang keliru. Mudah-mudahan di sini ibunda selalu dijaga Allah, ayahanda dimuliakan oleh Allah, kita semua bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.